welcome to my YouTube channel. Thank you for watching. And hari ini aku lagi jalan pagi. Ini sekitar jam 6 kurang. Tadi aku udah berangkat dari rumah sekitar jam 5 untuk mencari sunrise. As you can see this view, like wow, pretty. Terus aku memang sengaja untuk menjadwalkan setiap hari untuk jalan pagi dan running. Di video kali ini aku mau sharing tentang kehidupan di Cina. Gimana sih caranya aku bisa bekerja di China gitu. Oke, first of all, kayaknya nggak afdol kalau misalnya aku hanya cerita tentang bekerja di Cinanya aja tanpa tahu background aku sebelumnya. Oke, aku berasal dari Jakarta. Aku lahir di Jakarta dan aku besar di Padang. Terus aku backgroundnya adalah SMK dulunya, bukan SMA. After that, karena ada tawaran, waktu itu rencananya memang nggak mau melanjutkan S1. Tapi takdir berkata lain, aku dikasih kesempatan untuk bisa bekerja, untuk bisa study di China dengan beasiswa fully funded dari Chinese government. Oke, singkat cerita, aku S1, jadi D3 ke S1, jadi aku D3 dulu baru ke S1, which is itu memakan waktu selama 5 tahun di China, dan itu terpotong sama COVID. Jadi pas COVID itu tahun 2020, aku pulang ke Indonesia, sedangkan studi aku belum selesai, jadi aku studi online sampai tahun 2021 aku lulus gitu. Bagus banget. Setelah lulus, pastinya aku bekerja dulu. Bahkan aku sebelum lulus aku sudah bekerja di salah satu company di Jakarta, which is itu company China juga. Jadi for you guys, kalau misalnya memang pengen ke China, itu wajib banget ikut yang namanya grup PPIT atau Persatuan Pelajar Indonesia Se-Tiongkok. Kenapa? Karena di situ banyak banget koneksi-koneksi untuk bisa kalian manfaatkan untuk mencari kerja, mencari koneksi. Karena kalau misalnya kita dari luar negeri terus pulang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan gitu, kita tuh banyak saingannya. Kita bersaing sama anak-anak pintar dari UI, dari UGM, dari ITB gitu kan. Itu kalau misalnya kita bersaing di perusahaan Indonesia, terus bersaingnya sama anak-anak universitas yang tadi gitu kan. Nah itu I think it's harder dibanding kamu apply di perusahaan di China. I mean perusahaan China di Indonesia. So that's why aku menyarankan kalian untuk kalau misalnya ada kesempatan untuk ke China, ikutlah PPIT, bangunlah koneksi di sana, dan ikutlah acara-acara dan gabung ke grup mereka, karena koneksi itu penting banget. Alhamdulillah aku memang ditakdirkan untuk bekerja di Jakarta di perusahaan China selama 3 tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Itu sebagai finance. Dan bagaimana pekerjaannya dan bagaimana cara berkomunikasinya, ya aku berkomunikasi secara speaking Mandarin pastinya, karena perusahaan China itu pasti maunya yang bisa bahasa Mandarin dan bisa membaca Mandarin, mengetik Mandarin, karena semua dokumen berbahasa Mandarin. So if you guys interested to join Chinese company, itu adalah salah satu requirement yang bisa meloloskan kalian ke company tersebut. Oke, karena menurut aku masih muda dan aku Gen Z juga yang terkenal pengennya selalu improve. Aku memutuskan untuk resign dan aku mencari pekerjaan yang lain. And long story short, nah balik lagi, kita dapat koneksi untuk bisa kita berkoneksi untuk bisa bekerja di China dari grup yang bergabung sama PPIT tadi yang sudah aku bilang. Itu aku mendapatkan tawaran dari situ dan aku chat orangnya dan
aku interview waktu itu aku dapat company yang ngelain dari China dan Indonesia. Jadi dia punya perusahaan China satu, Indonesia juga satu. Jadi aku interview di Jakarta, untuk penempatan di China gitu. Jadi that's why aku sekarang di China, karena mereka butuh staff untuk menghandle yang di China. Karena kalau di Indonesia mereka kan bisa hire orang Indonesia langsung ya. Jadi nggak butuh orang yang specifically bisa bahasa Mandarin. Karena bos aku juga bisa bahasa Indonesia. Jadi kayak mereka bisa aja nge-hire orang Indonesia aja dibanding, maksudnya orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Mandarin gitu. Which is kalau misalnya orang Indonesia yang belum bisa bahasa Mandarin itu salary rate-nya pasti lebih rendah kan dibanding orang yang bisa Mandarin. So that's why kalau misalnya memang butuhnya di Indonesia ya nggak mungkin. Ya mendingan mereka ngambil rate yang rendah dan pakai orang Indonesia yang belum bisa bahasa Mandarin aja gitu. Jadi mereka mencari orang yang bisa Mandarin again. So ya aku keterima di penempatan di Xiamen, China. Sebenarnya ini Quanzhou, tapi kita bilang aja Xiamen karena orang-orang taunya Xiamen. Jadi ya sekarang aku udah 2 tahun di sini dan so far so good. Kedepannya gimana nggak ada yang tahu. Aku sih rencana pengen pindah negara lagi, karena pengen explore lagi sebelum umur 30. Dan China is quite good. Pembayaran dari segi teknologi, dari segi people, itu semuanya udah bagus semua. Kalau dari orang-orangnya, terakhir kali itu aku di China 2020 ya kan. Terus aku balik lagi di tahun 2023, itu semuanya sudah berkembang lebih pesat lagi. Karena waktu itu pas saat tahun 2019 sampai tahun 2020 aku di China itu masih kotor, masih WC-nya masih ya kotor lah ya, belum tersosialisasi dengan baik mungkin ya. Jadi pas aku balik itu udah kayak wow, itu bagus banget sih, dan kayak udah rapih, orang-orangnya juga udah lebih open minded terhadap orang-orang yang berhijab, orang-orang muslim itu juga. Terus WC-nya juga udah nggak kotor lagi, surprisingly. Bahkan di public area pun rapih banget dan bersih banget. Dan ya mungkin sedikit bau, tapi at least tidak ada AI ya di sana. Jadi ya it's quite good. Like this one. Ini samping ini adalah museum, bahkan museum di tengah-tengah kota gitu kan ya. Biasanya kan museum di pinggir-pinggiran. Ini museum. Terus mallnya juga udah mau modern banget. Ini mall juga. Ini mall. Terus semua kalian udah tahu bahwa China is the best for technology. Bahkan dia adalah investor terbesar kedua untuk teknologi selain Amerika Serikat. So yeah, it's quite good. Kalau misalnya kalian keinginan untuk tinggal di China, carilah pekerjaan di China dan bisalah bahasa Mandarin. Atau kalau kalian ada kesempatan untuk sekolah di China, it's the best choice that we made. Nanti kalau misalnya kalian memang pengen berencana ke sini dan bisa cari beasiswa, banyak banget beasiswa Chinese government, ada Indonesia government juga kasih beasiswa juga. It's easy, I think it's easy more than dapat beasiswa di Eropa atau di Australia atau di Jepang. Itu kayaknya lebih susah daripada mendapatkan beasiswa di China gitu. So ya, karena rumah aku udah dekat, jadi ini adalah rumah aku. Terus sampingnya yang ini, yang 2 blok dari rumah aku itu adalah kantor aku. Jadi dekat banget ini sama yang ya itu, dekat banget kan. Jadi so comfortable. Jadi aku nggak perlu macet-macetan, cuma jalan kaki 2 menit udah sampai rumah gitu. Oke, segitu dulu sharing-sharing dari aku dari kehidupan di China. Nanti kita bakal ngomongin lagi tentang kehidupan di China, tentang jalan-jalan aku di China, terus ya
and see you in the next video. Bye bye.